Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahid, NIM 17110074 dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Sespati Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Kejadian Hipertensi pada usia 18 tahun ke atas di Kota Temanggung tahun 2020. Topik pembahasan yang pertama ada bab 1, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua ada bab 2, terdiri dari kerangka teori, kerangka konsep, dan hipotesis. Yang ketiga ada bab 3, yaitu metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah penutup. Latar belakang penelitian. Merokok merupakan suatu kebiasaan buruk yang sudah dikenal sejak lama oleh seluruh masyarakat dunia dan cenderung meningkat, terutama di kalangan remaja. Hal ini memberi makna bahwa masalah merokok menjadi semakin serius. Mengingat bahwa merokok juga menjadi resiko yang menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan pada kesehatan. Salah satunya adalah penyakit hipertensi. Saat ini, hipertensi masih menjadi sebuah tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi hipertensi mengalami kenaikan dari 25,8% menjadi 34,1% jika dibandingkan dengan data Riskesdas tahun 2013. Data Kementerian Kesehatan Indonesia menunjukkan hipertensi di Indonesia mencapai 34,1% dari populasi pada usia 18 tahun ke atas. Berdasarkan hasil survei Dinkes Kabupaten Temanggung, tahun 2018 telah melaporkan bahwa penyakit hipertensi masih menduduki proporsi terbesar di semua penyakit tidak menular yang ada di Kabupaten Temanggung itu sendiri, yaitu sebesar 67,17%. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi? Yang kedua, apakah jenis rokok mempunyai hubungan dengan kejadian hipertensi? Dan yang ketiga, apakah jumlah rokok mempunyai hubungan dengan kejadian hipertensi? Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah tujuan umum, yaitu mengetahui hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi. Kemudian tujuan khususnya, yang pertama, mengetahui hubungan jenis rokok terhadap kejadian hipertensi, dan yang kedua, mengetahui hubungan jumlah rokok terhadap kejadian hipertensi. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai hubungan antara merokok dengan hipertensi. Yang kedua, bagi masyarakat, jika penelitian tersebut terdapat hubungan, maka dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat. Yang ketiga, bagi pengembangan ilmu kesehatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada dunia ilmu pengetahuan, terutama di bidang kesehatan, yaitu pada penyakit tidak menular. Dan keempat, bagi peneliti selanjutnya, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan literatur serta dapat memberikan informasi dan juga bisa dijadikan perbandingan apabila ingin melakukan penelitian merokok dan hipertensi. Lanjut pada kerangka teori. Kerangka teori dari rokok ke hipertensi yaitu pertama adalah merokok. Merokok mengandung zat toksik. Zat toksik itu terdiri dari nikotin dan zat toksik lain. Nikotin menyebabkan merangsangnya sistem saraf simpatif dan menjadikan hipertensi. Sedangkan untuk zat toksik lainnya dengan meningkatkan agen inflamasi dan kemudian menjadikan hipertensi. Lanjut pada kerangka konsep. Kebiasaan merokok. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan merokok adalah jumlah rokok, jenis rokok, dan lama merokok. Untuk variabel dependen, yaitu pada kejadian hipertensi, variabel perancu dari hipertensi adalah
genetik, obesitas, stres, pola makan, dan olahraga. Pada kolom tabel hitam adalah variabel yang diteliti. Hipotesis dari penelitian ini adalah ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kuantitatif dengan desain cross-seksional. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Tempatnya adalah Kota Temanggung, waktu bulan November tahun 2020. Populasi penelitian. Populasi penelitian ini adalah laki-laki yang berusia lebih dari 18 tahun. Sampel penelitiannya. Sampel penelitian dalam penelitian ini sebanyak 50. Pengumpulan data pada sampel ini menggunakan teknik sampel probability sampling. Dan jenis samplingnya adalah stratified random, yaitu mengelompokkan unit populasi berdasarkan tingkat konsumsi rokok dalam sehari. Masuk dalam definisi operasional. Pada definisi operasional ini terdapat dua variabel. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu merokok. Dengan definisi banyaknya menghisap batang rokok dalam sehari, alat ukurnya adalah kuesioner. Dan menggunakan skala data ordinal. Dengan kriteria perokok ringan adalah menghisap 1-10 batang rokok per hari. Perokok sedang adalah menghisap 11-20 batang rokok per hari. Perokok berat menghisap rokok lebih dari 20 batang rokok per hari. Untuk variabel terikatnya yaitu hipertensi. Definisinya adalah kondisi seseorang yang ditandai adanya peningkatan tekanan darah sistolik yaitu lebih besar dari 140 dan tekanan darah diastolik adalah di bawah 90 mmHg yang menetap. Alat ukurnya adalah sphygmomanometer. Skala datanya adalah skala data ordinal dengan kriteria yang pertama normal. Untuk tekanan darah di bawah 120/80 mmHg. Prehipertensi lebih besar dari 120 sampai 139/80 sampai 89 mmHg. Untuk kategori hipertensi sendiri adalah lebih besar atau sama dengan 140 per lebih besar 90 mmHg. Untuk instrumen penelitiannya menggunakan kuesioner dan alat bantu sphygmomanometer. Pengolahan datanya adalah terdiri dari editing, coding, entry data, dan cleaning. Nah, di sini editing adalah mengumpulkan dan memeriksa kembali kelengkapan jawaban dari kuesioner yang sudah diberikan. Pengkodingan adalah mengklarifikasi jawaban yang ada menurut jenisnya, memberi tanda pada masing-masing jawaban dengan kode berupa angka. Variabel terikat 0, yaitu hipertensi, dan untuk satu adalah tidak hipertensi. Sedangkan untuk variabel bebasnya, kode 1 adalah perokok ringan dan kode 2 adalah perokok sedang dan ketiga adalah perokok berat. Pada entry data ini yaitu adalah memasukkan data yang diperoleh dari kuesioner ke dalam komputer. Untuk cleaning sendiri adalah mengecek kembali data yang sudah di-entry apakah masih terdapat missing atau tidak pada data yang sudah dimasukkan dalam komputer. Analisis data. Dalam analisis data saya menggunakan dua uji yaitu bivariat dan univariat. Untuk uji univariatnya adalah menggunakan uji univariat yaitu menguji variabel hipertensi dengan merokok. Sedangkan untuk bivariatnya sendiri adalah menarik hipotesis berdasarkan p-value dengan alpha 5%. Yaitu apabila H0 diterima apabila p-value-nya lebih besar dari 0,05 dan HA
p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.